Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Tunu Cahyo. Saya berasal dari kelas 11 jurusan DPSM. Hari ini saya akan mendokumentasikan tentang film Pesta Oligarki yang diproduksi oleh Watchdog Documentary. Film ini mayoritaskan berbagai isu kritis seputar pelaksanaan pemilu 2024 dan kondisi demokrasi di Indonesia. Berikut adalah ringkasan-ringkasan poin-poin utama dari dokumentasi tersebut. Kritik terhadap istilah pesta demokrasi. Film ini membuka dengan sejarah istilah pesta demokrasi yang pertama kali digaungkan oleh Presiden Soekarno menjelaskan pemilu 1982. Dokumentasi ini berargumen bahwa layaknya sebuah pesta rakyat hanya mendapatkan hiburan sesaat dan setelah pesta usai rakyat kecil kembali menghadapi realita kehidupan yang sulit. Konflik agraria dan suara rakyat kecil menampilkan kisah Cindi, seorang mahasiswa dan anak petani penggarap di Kota Baru, Lampung Selatan, yang layaknya digusur oleh pemerintah provinsi. Bagi rakyat seperti Cindi, pemilu dinilai tidak memberikan solusi nyata bagi konflik lahan dan masalah yang dihadapi masyarakat adat serta petani. Peran partai politik dan oligarki. Para pakar dan pengamat politik dalam video ini mengkritik partai politik yang dinilai telah membajak lembaga negara seperti KPK dan MK demi kepentingan elit dan pemilik modal oligar. Alih-alih mewakili suara rakyat, partai politik juga dikritik karena lebih cepat mengesahkan undang-undang yang memutuskan kroni mereka seperti Omnibus Law Cipta Kerja dibanding undang-undang yang dibutuhkan masyarakat. Presidensial, kebijakan ambang batas pencalonan presidensial disorot sebagai alat transaksional parpol untuk masuk ke lingkaran kekuasaan, menutup peluang ada calon alternatif, dan memicu koalisi tanpa landasan ideologi yang jelas, sehingga hampir tidak ada lagi partai yang mengambil peran sebagai oposisi. Pelanggaran etik dan kemunduran demokrasi. Film ini membahas rusaknya etik berpolitik yang dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasnya usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini memicu gelombang protes dari kalangan guru besar dan sivitas akademik berbagai kampus karena identik demokrasi Indonesia yang dinilai tertuju bebas. Maka Mahkamah Rakyat luas biasa sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum formal. Kelompok masyarakat sipil mengadakan Mahkamah Rakyat untuk menyuarakan berbagai pelanggaran HAM dan konstitusi yang tidak kunjung dituntaskan, mulai dari isu Papua, tragedi lubang tambang di Kalimantan, kasus Wadas, korupsi sumber daya alam, hingga tragedi Kanjuruhan. Penilaian pemilu di akhir video, para narasumber memberikan nilai yang sangat rendah terhadap kualitas pemilu 2024 akibat maraknya pelanggaran etis, penggunaan aparat dan anggaran negara demi keuntungan paslon tertentu. Mereka menyimpulkan bahwa pemilu tersebut tidak lebih dari sekedar pesta para oligarki. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.